Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uno Hartomo. Salam sehat dan bahagia untuk sobat semua. Tetap semangat dan selalu kreatif untuk berinovasi menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan share channel ini agar saya semakin bersemangat membuat video-video dengan konten baru yang semakin baik dan menarik. Semoga sobat semua selalu sehat dan semakin sukses. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Dual Clutch Automatic Transmissions atau DSG, Direct Shift Gearbox atau transmisi dengan kopling ganda. Yang cukup terkenal adalah yang dipakai pada mobil Porsche dengan nama PDK atau Porsche Doppelkupplung dalam bahasa Jerman, dan berarti Porsche dengan kopling ganda. Bahkan salah satu mobil tercepat dan termahal di dunia yaitu Bugatti Chiron juga memakai dual clutch transmission ini atau DSG. Dan masih banyak lagi merek mobil dan bahkan sepeda motor yang sudah memakai dual clutch transmission. Transmisi otomatis yang umum kita kenal biasa memakai torque converter dan gigi epicyclic atau gigi planet, di mana memiliki dua kekurangan utama, yaitu terjadi kerugian daya pada torque converter dan membutuhkan unit gigi planet yang cukup kompleks untuk memungkinkan perpindahan tingkat percepatan dapat dilakukan tanpa perlu melepas pedal gas. Torque converter ini bekerja seperti kopling fluida atau kopling hidrolis, tetapi bisa terjadi peningkatan momen puntir pada torque converter. Namun semakin kecil mesin mobil, maka ketika menggunakan transmisi otomatis biasa, persentase kerugian daya pada torque converter akan semakin besar. Padahal mobil-mobil keluaran terbaru umumnya telah mengadopsi mesin yang lebih kecil dan kompak untuk tujuan efisiensi bahan bakar. Di sisi lain, transmisi manual biasa dengan kopling manual lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar, namun kurang nyaman dipakai terutama pada daerah padat, karena membutuhkan campur tangan pengemudi yang lebih intens. Pengemudi harus selalu melepaskan pedal gas dan menginjak pedal kopling saat perpindahan gigi atau tingkat percepatan transmisi. Untuk itulah maka para pabrikan mobil mencoba untuk membuat transmisi yang lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar, namun tetap nyaman digunakan dan murah biaya produksinya. Awalnya Continuously Variable Transmissions atau CVT yang diharapkan bisa menjadi pengganti transmisi otomatis konvensional atau transmisi otomatis biasa. Tetapi CVT punya banyak kelemahan yang sulit diatasi. Di antaranya, cara kerja yang berdasarkan kontak gesek di antara dua media tidak bisa dipakai pada mobil dengan momen puntir yang besar. Kalaupun dipaksakan, harganya bisa sangat mahal dan masa pakainya sangat pendek. Sejauh ini CVT hanya mampu dipakai pada mobil di bawah 300 km/meter. Hanya mampu dipakai pada mobil dengan torsi atau momen puntir di bawah 300 km/meter. Dengan memakai CVT toroidal atau CVT sabuk logam atau bahkan rantai. Kemudian banyak produsen mobil yang mulai memakai transmisi otomatis dengan kopling ganda. Transmisi kopling ganda ini maksudnya adalah memakai dua poros utama yang terpisah yang biasanya dipasang secara konsentris, yaitu poros tambahan dipasang secara berlapis dengan poros utama, di mana salah satu poros dipasang pada bagian dalam dari selubung poros lainnya. Dan pada masing-masing poros ini terintegrasi dengan beberapa tingkat percepatan roda gigi, yaitu roda gigi ganjil dan roda gigi genap. Tiap poros hanya dipasang beberapa set roda gigi dengan tingkat percepatan genap atau ganjil. Misalnya pada transmisi dual clutch 7 percepatan, poros utama dengan beberapa tingkat gigi ganjil yaitu gigi 1, 3, 5, dan gigi 7. Sedangkan poros tambahan lainnya dengan beberapa tingkat gigi genap yaitu gigi 2, gigi 4, dan gigi 6. Jadi pada poros ganda dengan poros gigi ganjil dan poros gigi genap. Jadi ada poros ganda dengan poros gigi ganjil dan poros gigi genap. Nah, tiap poros gigi ganjil dan poros gigi genap ini masing-masing memiliki satu set kopling. Jadi terdapat dua set kopling yang berdasarkan hal inilah dinamakan transmisi dual clutch atau transmisi kopling ganda.
Setiap set kopling ini merupakan multi kopling yang terdiri dari beberapa buah piringan kopling basah yang direndam dalam oli pelumas seperti pada kopling sepeda motor. Proses pemindahannya adalah sebagai berikut. Pada awal start, kedua kopling masih terlepas sehingga posisi masih netral. Ketika mobil mulai jalan, maka sinkromis gigi 1 akan ditautkan atau diaktifkan terlebih dahulu oleh suatu aktuator hidrolis, sehingga terhubung mekanis dengan poros gigi ganjil. Selanjutnya kopling set poros gigi ganjil dihubungkan dan diaktifkan oleh sistem aktuator hidrolik, sehingga mesin akan terhubung secara mekanis ke roda melalui percepatan gigi 1 pada poros gigi ganjil di dalam gearbox. Semakin bertambah kecepatan mobil, maka sinkromes gigi 2 sudah ditautkan atau diaktifkan ke poros gigi genap. Namun belum terhubung secara mekanis dengan mesin. Ketika dibutuhkan pemindahan gigi, maka kopling set poros ganjil dilepas dan kopling set poros gigi genap diaktifkan, sehingga mesin terhubung secara mekanis ke roda melalui percepatan gigi 2 pada poros gigi genap dalam gearbox. Proses ini akan sama untuk pemindahan tingkat percepatan lainnya, yaitu hanya mengaktifkan kopling set poros gigi ganjil dan kopling set poros gigi genap secara bergantian dan terus-menerus. Proses pemutusan kopling set poros gigi ganjil dan pengaktifan kopling set poros gigi genap akan berlangsung dengan sangat cepat dan di bawah 1 detik sehingga tidak terjadi interupsi pada putaran mesin, dan hal ini dilakukan berdasarkan kontrol dari suatu elektronik komputer unit. Jadi semua proses dalam transmisi dikontrol sepenuhnya oleh suatu EQ secara otomatis dan terus-menerus. Kerja kedua kopling set ini dapat dilakukan dengan sangat cepat karena pilihan tingkat gigi berikutnya sudah ditautkan sebelum kopling poros gigi tersebut diaktifkan, dan proses akan terjadi terus-menerus selama mobil bergerak. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan subscribe, like, dan share channel ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.